Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Sandia dengan NIM 123202002 dari kelas PAI 5E. Saya bertujuan membuat video ini untuk mengumpulkan tugas filsafat Islam ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang relevansi pemikiran Al-Kindi terhadap realitas pendidikan Islam di era modern. Nah, yang pertama itu latar belakangnya. Pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Namun, di tengah kemajuan zaman dan derasnya arus globalisasi, pendidikan Islam mengalami tantangan yang besar. Banyak lembaga pendidikan masih berfokus pada hafalan dan penguasaan materi, sementara pengembangan daya nalar dan berpikir kritis belum menjadi perhatian utama. Nah, akibatnya peserta didik sering memahami agama yang hanya secara tekstual tanpa mampu mengaitkannya dengan realitas kehidupan modern. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya pembaruan dalam sistem pendidikan Islam agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu jalan untuk merefleksikannya kembali ke arah pendidikan Islam adalah dengan meninjau pemikiran para filosof Muslim klasik seperti Al-Kindi yang menekankan keseimbangan antara akal dan iman. Nah, yang pertama, grand teori dari Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filosof Arab pertama, meletakkan dasar penting bagi filsafat Islam dengan menggabungkan ajaran wahyu dan akal. Menurut Al-Kindi, akal merupakan sarana utama manusia untuk mencapai pengetahuan dan kebenaran. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus mengarahkan manusia untuk mengenal Tuhan melalui pengembangan akal, logika, dan etika. Nah, bagi Al-Kindi, ilmu dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan. Mereka saling melengkapi. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan antara iman dan rasio, antara spiritualitas dan intelektualitas. Nah, yang kedua itu ada fakta umum realitas pendidikan Islam saat ini. Nah, dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia masih terdapat berbagai persoalan yang menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang holistik. Secara umum, banyak lembaga pendidikan Islam masih berorientasi pada aspek kognitif dan hafalan, terutama dalam mata pelajaran agama. Pembelajaran seringkali menekankan penguasaan materi secara tekstual tanpa diimbangi kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan analitis sebagaimana ditekankan Al-Kindi. Selain itu, perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang menghadirkan tantangan baru, rendahnya literasi digital dan berpikir logis di kalangan peserta didik. Banyak siswa lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi, yang menunjukkan lemahnya kemampuan rasional dan kritis. Hal yang sangat bertolak belakang dengan semangat filsafat Al-Kindi yang menempatkan akal sebagai alat memahami kebenaran. Lalu yang ketiga ada fakta khusus ketidaksesuaian dengan teori Al-Kindi. Nah, bila dibandingkan dengan gagasan Al-Kindi, terlihat adanya kesenjangan nyata antara ideal pendidikan Islam filosofis dan praktik pendidikan saat ini. Nah, Al-Kindi menekankan pentingnya pemikiran rasional dan pencarian hikmah atau kebijaksanaan melalui pengembangan ilmu agama dan filsafat. Namun dalam praktik pendidikan Islam masa kini, yang pertama itu ada banyak kurikulum madrasah dan pesantren kurang memberi ruang untuk pengembangan berpikir filosofis dan reflektif. Yang kedua itu diskusi ilmiah dan logika belum menjadi kebiasaan utama dalam pembelajaran agama. Nah, yang ketiga itu guru dan peserta didik cenderung memandang filsafat sebagai bidang yang asing atau bahkan berbahaya bagi keimanan. Padahal bagi Al-Kindi, filsafat justru memperkuat keimanan dengan pemahaman rasional. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam saat ini belum mampu mengimplementasikan semangat rasionalitas dan keterbukaan ilmu yang menjadi inti pemikiran Al-Kindi. Nah, yang keempat itu tawaran solusi konkret dan logis.
Nah, untuk menjembatani kesenjangan antara teori Al-Kindi dan realitas pendidikan Islam diperlukan langkah-langkah strategis dan konkret. Apa contohnya? Yang pertama, integrasi kurikulum filsafat Islam dan logika dasar, yaitu menambahkan materi pemikiran filosof muslim termasuk Al-Kindi dalam mata pelajaran keislaman agar siswa memahami hubungan antara iman dan akal. Yang kedua itu pelatihan guru dalam pendekatan rasional kritis. Guru perlu dibekali pelatihan tentang metode berpikir kritis, reflektif, dan dialogis sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat dogmatis tetapi juga mendorong penalaran ilmiah. Nah, yang ketiga itu penguatan literasi digital dan sains Islami, yaitu menanamkan kemampuan berpikir logis dan kritis melalui pemanfaatan teknologi serta kajian ilmu pengetahuan modern yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, budaya diskusi dan kajian filsafat di lembaga Islam, yaitu mendorong adanya forum diskusi, kajian ilmiah, dan seminar filsafat Islam di sekolah maupun kampus Islam untuk menghidupkan semangat, hikmah, dan pencarian kebenaran rasional seperti yang diajarkan Al-Kindi. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya ya. Dengan menghidupkan kembali semangat filsafat Al-Kindi, yaitu mengharmonikan akal dan wahyu, pendidikan Islam dapat melahirkan generasi yang beriman, sekaligus cerdas, kritis, dan bijaksana. Pendidikan yang hanya mengandalkan hafalan tanpa akal akan melahirkan manusia yang pasif. Sedangkan pendidikan yang menyeimbangkan iman dan rasio akan mencetak insan yang mampu menjawab tantangan zaman dengan nilai-nilai Islam yang rasional dan universal. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.